Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi lanjutan yaitu terkait seleksi P3K Guru tahun 2022, yang mana untuk pendaftaran ini sudah resmi ditutup Bapak Ibu, sudah resmi ditutup, dan selanjutnya adalah pengumuman seleksi administrasi untuk P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, berdasarkan jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022 yang sudah diumumkan oleh Kemendikbud, untuk pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022 ini sudah ditutup tanggal 13 November kemarin Bapak Ibu, sudah ditutup. Dan selanjutnya yaitu akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Nah, ini dia Bapak Ibu, pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum ini tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022. Nah, jadi besok Bapak Ibu, besok adalah pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan 17 November 2022. Nah, jadi Bapak Ibu nantinya bisa mengecek di akun SSCSN masing-masing pelamar. Nah, jadi nantinya di bagian bawah akan ada pengumuman apakah Bapak Ibu dinyatakan lolos seleksi administrasi atau tidak. Jadi seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, maka Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengajukan sanggah. Nah, ini dia Bapak Ibu, masa sanggah, yang mana Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah ini tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022. Nah, jadi selama 3 hari Bapak Ibu bisa mengajukan sanggahan, yaitu melalui akun SSCSN masing-masing pelamar. Dan selanjutnya panitia ini akan menjawab sanggahan dari pelamar pada tanggal 21 sampai dengan 24 November 2022. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah contoh Bapak Ibu, contoh tampilan pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berkas. Nah, ini di Bapak Ibu, ini adalah contoh di seleksi P3K tahun lalu. Jadi nantinya akan mendapatkan notifikasi seperti ini di akun SSCSN masing-masing pelamar. Selamat, Anda lulus tahap administrasi berkas. Nah, jadi besok Bapak Ibu bisa cek di akun SSCSN apakah dinyatakan lolos atau tidak. Nah, jadi ini contoh pelamar yang dinyatakan lolos. Kemudian ini adalah contoh pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Nah, ini contoh di seleksi P3K tahun lalu Bapak Ibu, yang mana nantinya akan diumumkan di akun SSCSN masing-masing pelamar. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini ada alasan Bapak Ibu, ada alasan mengapa Bapak Ibu dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah panduan cara mengajukan sanggah bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Nah, kita lihat di sini hasil seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi akan ditampilkan pada akun masing-masing. Diharapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi pada instansi yang dilamar. Nah, yang pertama yaitu tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi. Peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, maka pada halaman resum pendaftaran akan tampil pemberitahuan. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang dilamar, yang disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini adalah contoh yang sudah admin tunjukkan tadi. Ini contoh di seleksi P3K tahun lalu. Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pelamar berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari. Nah, jadi Bapak Ibu diberi kesempatan selama 3 hari untuk mengajukan sanggah setelah pengumuman ini diumumkan. Sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah contoh form sanggah yang mana nantinya akan muncul di akun SSCSN masing-masing pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Yang salah dalam hal ini, sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Nah, jadi perlu diingat,
yang dapat disanggah ini adalah kesalahan yang bukan dari kesalahan pelamar. Jadi seperti itu. Periode masa sanggah dapat dilihat di bawah tombol ajukan sanggah. Nah, jadi di bawah tombol ajukan sanggah ini ada periode Bapak Ibu, ada periode sampai kapan sanggahan ini akan berakhir. Mohon diperhatikan fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan sanggah pelamar ini harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya. Dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Peserta yang dinyatakan TMS dapat memilih tombol ajukan sanggah. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini dia masa sanggah. Masa sanggah akan tertera di bawah tombol ajukan sanggah. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan ini, yaitu batas akhir untuk mengajukan sanggah. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin mengajukan sanggah, maka Bapak Ibu langsung saja klik yang ajukan sanggah ini. Kemudian akan tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen yang telah diunggah pelamar, dan kolom isian alasan sanggah. Peserta dapat memberikan alasan sanggah dari hasil seleksi administrasi pada kolom alasan sanggah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan alasan sanggah di bagian ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa isikan saja. Pada bagian bawah halaman form sanggah terdapat informasi batas waktu pengiriman sanggahan yang dapat diajukan oleh pelamar. Apabila pelamar sudah yakin dengan sanggahannya, pelamar dapat mencentang disclaimer, kemudian memilih tombol akhiri proses sanggah. Nah, jadi Bapak Ibu jika sudah yakin, maka Bapak Ibu langsung saja centang ini, kemudian Bapak Ibu klik yang akhiri proses sanggah. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal saja centang, kemudian Bapak Ibu akhiri proses sanggah. Jika terdapat kolom isian alasan sanggah yang kosong, kemudian pelamar memilih akhiri proses sanggah, maka akan tampil peringatan Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah. Nah, jadi Bapak Ibu wajib mengisi kolom yang sudah disediakan ini. Jadi Bapak Ibu wajib mengisi ini. Kemudian jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satunya saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil karena persyaratan saja tidak valid, maka tetap akan TMS, tidak memenuhi syarat. Jika dirasa dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggah. Segala bentuk permohonan atau permintaan apapun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh verifikator instansi, maka akan diabaikan. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini peringatan Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah. Setelah pengisian sanggahan, maka sistem akan menampilkan peringatan apakah Anda sudah yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan. Jika sudah yakin, silakan pelamar memilih tombol iya. Namun jika pelamar tidak yakin, silakan pilih tidak. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu akan diberi peringatan seperti ini apakah Bapak Ibu yakin atau tidak. Dan jika Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu langsung saja pilih yang iya. Setelah memilih tombol iya, kemudian akan tampil informasi bahwa pengajuan sanggah berhasil. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini nantinya akan tampil seperti ini bahwa Bapak Ibu sudah berhasil mengajukan sanggahan. Pelamar yang telah berhasil melakukan sanggah dipersilakan untuk melakukan refresh pada halaman resume, kemudian sistem akan menampilkan keterangan bahwa Anda sudah pernah menyanggah. Harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini dia Anda sudah pernah menyanggah. Jadi ada notifikasi di akun masing-masing pelamar bahwa Bapak Ibu sudah pernah mengajukan sanggahan. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu sudah melakukan sanggahan di portal sscsnbkn.go.id, selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman sanggah. Nah, ini deh Bapak Ibu, ini jawab sanggah. Jadi nantinya panitia akan menjawab sanggahan dari pelamar ini tanggal 21 sampai dengan 24 November 2022. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, cara mengecek apakah Bapak Ibu dinyatakan lolos seleksi administrasi atau tidak, dan cara untuk mengajukan sanggahan dan cara mengajukan sanggahan di portal sscsnbkn